Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Syaifullah. Saya perawat Puskesmas Ciledug. Saya di sini sebagai programmer kesehatan olahraga. Saya saat ini akan melaksanakan orientasi P3K tahun 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Angkatan 1. Izinkan saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K Tenaga Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan inovasi Gelora, Gerakan Olahraga Aktif. Latar belakang yaitu sebagai berikut. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Kualitas SDM yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Kebugaran jasmani merupakan salah satu dimensi penting dalam sistem keolahragaan nasional. Kebugaran jasmani merupakan salah satu tujuan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang baik, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Maksud dan tujuan di sini yaitu tujuan khusus sebagai berikut: membekali peserta ASN P3K terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan dalam capaian pembangunan Kabupaten Cirebon. Menumbuhkan sikap hubungan kerja dan tata laksana kinerja organisasi, manajemen ASN dan P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui SOP di dalam bekerja. Mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan umum di sini saya akan melatih ketangkasan anak di dalam berolahraga. Dan kedua, mengembangkan sistem motorik pada anak sekolah, mengetahui bakat olahraga apa yang dikuasai oleh anak sekolah, melakukan kegiatan inovasi Gelora, yaitu Gerakan Olahraga Aktif. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Visi Kabupaten Cirebon bersih, Kabupaten Cirebon inovatif, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon aman. Waktu dan tempat: orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K tahun 2025 akan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 29 Februari 2029 di wilayah unit kerja Puskesmas Ciledug, Kabupaten Cirebon. Saya akan menjelaskan background Puskesmas Ciledug yang berlokasikan di Jalan Alun-Alun nomor 20, Ciledug, Cirebon, Kecamatan Ciledug. Luas wilayah kerja Puskesmas Ciledug yaitu 13,25 km persegi dengan jumlah wilayah kerja secara administratif meliputi 10 desa, yaitu Desa Leuweung Gajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseng, Desa Jatiseng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Tengah, dan Desa Bojongnegara. Tupoksi P3K Perawat. Berikut tugas jabatan fungsional perawat sesuai jenjang jabatan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Di sini saya sering melakukan kegiatan pengkajian keperawatan dasar. Di antaranya melakukan tugas pelaporan atau melaksanakan membuat asuhan keperawatan harian
baik itu pada individu, pada keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Dalam hal ini, komunikasi sangat penting bagi kita, khususnya tenaga perawat, dalam mencapai tujuan, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang sangat baik dalam hal komunikasi. Tujuannya untuk membina hubungan saling percaya terhadap klien atau pasien terhadap kita sebagai perawat. Komunikasi sangat penting sekali, didasari dengan etika dan tata bahasa yang baik bagi kita dalam penyampaian informasi ataupun pemberian komunikasi terapi kepada pasien atau klien. Ketiga, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Di antaranya, salah satunya yaitu melakukan penyuluhan kesehatan tentang cuci tangan ataupun penyuluhan kesehatan yang lainnya mengenai di bidang kesehatan terutama. Sebelum melakukan pelayanan, baik itu di dalam gedung ataupun di luar gedung, kami selalu melakukan upaya promotif, yaitu melaksanakan penyuluhan kesehatan di bidang kesehatan. Kemudian memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung diri, pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko terjadinya cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Nah, dalam upaya preventif di sini menciptakan lingkungan atau menciptakan suasana yang aman agar jauh dari resiko terjadinya cedera. Ciptakan suasana yang aman di lingkungan khususnya wilayah Perja Puskesmas Ciledug. Kemudian memberikan oksigenasi sederhana dan lain-lain. Kemudian rencana hasil kerja, saya akan membuat laporan pengkajian data kebugaran jasmani. Yaitu tujuannya memberikan gambaran data kebugaran bagi siswa khususnya kelas 4 di wilayah kerja Puskesmas Ciledug. Laporan hasil pengkajian 100%, waktunya dari tahun 2024 sampai 2029, dan akan melaksanakan kunjungan ke setiap sekolah. Biasanya dilakukan 1 tahun itu 2 kali, 1 semester dalam 1 kali kunjungan. Siswa sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Ciledug, sasaran yang biasa kami lakukan yaitu di siswa kelas 4 SD. Prosentasi kunjungan sesuai target yaitu 100% tahun 2024 sampai 2029. Edukasi tentang kebugaran jasmani di sekolah. Memberikan edukasi kebugaran pada sekolah-sekolah di wilayah kerja Puskesmas Ciledug. Presentasi dalam pemberian edukasi sesuai target yaitu 100% di tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kemudian saya akan menjelaskan inovasi yang akan saya laksanakan yaitu Gelora. Gelora adalah gerakan olahraga aktif di mana kegiatan yang dilakukan adalah mengukur kebugaran jasmani siswa atau remaja dengan lari cepat, angkat tubuh, sit up, dan loncat tegap. Nah, tujuan inovasi Gelora di sini untuk melatih ketangkasan anak dalam berolahraga, kemudian mengembangkan sistem motorik pada anak sekolah, kemudian mengetahui bakat olahraga yang dikuasai anak sekolah. Nah, kesimpulannya di sini dari hasil penjabaran dan penjelasan yang saya jelaskan. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Rencana aksi yang akan saya lakukan dan atau yang sudah saya lakukan tujuannya itu untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, berkompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketiga, ASN P3K dapat menerapkan ilmu yang didapat selama orientasi. Baik, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.